Pemirsa, seorang remaja putri di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara menjadi korban penculikan dan penyekapan. Dalam video yang berdurasi 23 detik ini, tampak korban berinisial AOS, remaja putri usia 18 tahun, diduga menjadi korban penculikan dan penyekapan. Bahkan, korban sempat ditodong senjata mirip senjata api jenis pistol di kepala. Menurut keterangan Sri Mustika yang merupakan kakak korban, dua tetangganya melihat adik kandungnya telah dibawa oleh 3 pria tak dikenal dengan menggunakan mobil berwarna kuning secara paksa. Polres Labuhan Batu yang mendapat laporan tengah mendalami kasus dugaan penculikan ini. Jadi kami masih lakukan penyelidikan ya, masih kita lakukan pengejaran terhadap terduga pelaku ya, mohon doanya supaya bisa segera kita ungkap. Korban dengan sampai ratusan juta minta tebusan. Ya masih kita dalami terkait nominal ya. Namun demikian kita mohon waktu ya, anggota masih dalam pengejaran, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa kita ungkap. Jadi kenal motifnya Iya, anak-anak ya di wilayah Labura. ada senpinya juga katanya untungnya. Ya, infonya demikian, masih kita dalami semuanya. Untuk motifnya belum. Untuk motif nanti kita tunggu ya, nanti kita informasikan kembali. Okay. Pemirsa, seorang remaja putri di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara menjadi korban penculikan dan penyekapan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah bersama kami Ibu Sri Mustika selaku kakak korban. Assalamualaikum Ibu Sri. Oh, berhenti. Assalamualaikum Ibu. Ibu Sri bisa mendengar suara saya? Baik, sepertinya ada sedikit kendala teknis. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam, Bu. Iya, Ibu Sri bisa mendengar suara saya ya, Bu? Bisa, Bu, bisa. Baik, Ibu Sri, apakah adiknya sudah berhasil ditemukan dan bagaimana, Bu, kronologis penemuannya? Alhamdulillah sudah, Bu. Jadi sebelum adik saya ditemukan, kami meminta tolong ke berbagai pihak, termasuk ke teman-teman adik saya yang laki-laki. Awalnya kami mencurigai posisi adik saya ini di Pasir Pangarayan. Ternyata atas kerja polisi, adik saya ini ditemukan di Bukit Mentawai, Sumatera Barat. Bagaimana kondisi adiknya sekarang, Bu? Alhamdulillah dia sehat, Bu. Dan alhamdulillah juga dia bisa diajak komunikasi dengan baik. Oke, adik Ibu ada cerita nggak, Bu? Bagaimana ia ketika diculik, pelakunya siapa? Apakah adik Ibu melihat seperti itu? Ketika dia diculik, dia melihat pelakunya, Bu. Pelakunya itu memang pernah sebelumnya datang ke rumah kami. Dia datang ke rumah menanyakan saya, karena saya tidak ada. Jadi adik saya ditanyai apakah benar dia adik kandung saya. Ketika dia membenarkan kalau dia adik kandung saya, dia langsung dibawa, Bu. Berarti adik Ibu sempat disandra? Sempat, Bu. Saat disandra, perlakuannya pelaku ke adik Ibu seperti apa? Katanya dia diperlakukan kalau dia mau menuruti aturan pelaku ini, dia tidak diapa-apai. Cuman ketika dia tidak menuruti aturannya, adik saya, kalau dia berencana untuk kabur, adik saya ini mau ditembak. Itulah ancaman pelaku itu, Bu. Oh, selain diancam, apakah adik Ibu dianiaya? Baik, pemirsa, sepertinya kehilangan jaringan. Assalamualaikum, Ibu masih bersama kami? Ibu Sri? Iya, Bu. Iya, waalaikumsalam. Oke, dari Iya, Bu. Iya,
Ibu, kita lanjutkan dari pertanyaan yang terakhir. Apakah selain ancaman, adik Ibu juga menerima penganiayaan? Menurut keterangannya dia dijambak, iya Bu, dijambak, dipukul di punggung sama dipukul di paha. Oke, Ibu, bisakah diceritakan bagaimana kronologis penculikan adik Ibu ketika dibawa dari rumah, kemudian dimasukkan ke mobil, itu seperti apa, Bu? Menurut keterangan dia, dikiranya saya pulang ke rumah, karena posisi rumah memang dikunci. Memang saya berpesan untuk mengunci pintu ketika saya pergi. Tapi ketika dia mendengar suara sepeda motor NMAX, dia langsung keluar karena dia mengira saya. Ketika dia sudah keluar, rupanya bukan saya, dan dia ditanyai, apakah saya ada di rumah? Dia menjawab tidak, dan ditanya lagi apakah dia adik kandung saya? Dia membenarkan, lalu dia ditarik oleh satu orang laki-laki yang mengendarai mobil. Karena dia mempertahankan diri dengan berpegangan handle pintu, dua orang laki-laki lagi turun menyeretnya dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah itu, mobil itu melaju dengan kencang. Itu disaksikan oleh warga sekitar dan anak-anak. Adik Ibu ada cerita nggak, Bu? Alasannya pelaku menculik adik Ibu itu kenapa ya? Pelaku ini dendam kepada abangnya. Abangnya ini adik laki-laki saya. Oh, jadi sebenarnya target utamanya itu bukan adik yang perempuan ini? Iya, bukan. Adik saya yang laki-laki. Karena tidak ditemukan atau tidak bisa mereka membawanya, maka adik saya yang perempuan ini yang dibawa. Totalnya ada berapa pelaku, Bu? Menurut keterangan adik saya ada 7, Bu. Ada 7 dalam satu mobil tersebut? Di mobil itu ada 5 orang, yang mengendarai sepeda motor itu ada 2 orang, jadi 7, Bu. Dari ke-7 pelaku tersebut ada yang dikenal nggak, Bu? Saya tidak kenal, Bu. Tapi adik Ibu yang laki-laki kenal? Kenal. Hubungannya apa dengan adik Ibu yang laki-laki? Dia pernah bekerja dengan pelaku. Berarti rekan kerja atau mantan bosnya, Bu? Ya, mantan bos. Oh, mantan bosnya berarti. Oke, berarti pelaku ini adalah mantan bosnya ya. Kemudian ini kan tidak jadi menangkap atau menculik adik Ibu yang laki-laki, justru menculik adik Ibu yang perempuan. Kemudian usai diculik itu apakah pelaku meminta uang tebusan, Bu? Iya, Bu, minta tebusan. Berapa, Bu? 400 juta, Bu. Dikasih waktu berapa lama, Bu, untuk memberikan uang tersebut? Dia tidak memberikan kami waktu, Bu, tapi dia mendesak secepatnya. Oke, baik. Ibu Sri Mustika, terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini, Bu.